Kalau kita mengenal Allah hanya dengan membaca ayat, membaca hadis, bisa jadi itu hanya ada di dalam benak kita. Tetapi dia baru masuk ke dalam hati kita sehingga memunculkan rasa yakin di dalam hati kita, memunculkan rasa takut di dalam hati kita, memunculkan rasa cinta di dalam hati kita, memunculkan rasa takjub dan takzim kepada Allah di dalam hati kita. Itu akan bisa dilakukan ketika kita sering merenungkan, mentafakuri, mentadaburi, memikirkan bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Imran ayat 190-191, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua ciri orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang bijaksana, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang baik, orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Satu, orang yang yadhkurun. Kedua, orang yang yatafakkarun. Kalau kita singkat, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan, di antara cara kita mengenal Allah di dalam hati kita adalah dengan memikirkan bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita mengenal Allah hanya dengan membaca ayat, membaca hadis, bisa jadi itu hanya ada di dalam benak kita. Tetapi dia baru masuk ke dalam hati kita sehingga memunculkan rasa yakin di dalam hati kita, memunculkan rasa takut di dalam hati kita, memunculkan rasa cinta di dalam hati kita, memunculkan rasa takjub dan takzim kepada Allah di dalam hati kita. Itu akan bisa dilakukan ketika kita sering merenungkan, mentafakuri, mentadaburi, memikirkan bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Siapapun yang berpegang dan bergantung kepada makhluk atau urusan dunia, maka dia bergantung kepada sesuatu yang rapuh. Lebih rapuh, kata Allah, daripada sarang laba-laba yang ketika ditiup angin menjadi rusak. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, urwatil wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah, wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah kecewa. Orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah putus asa. Orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah berkeluh kesah. Orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah patah semangat. Orang yang berpegang kepada Allah gak akan pernah merasa sendiri. Kenapa? Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen hidup kita punya kekuatan yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun atau apapun, maka jadikanlah Allah sebagai pegangan kita. Gimana cara berpegang kepada Allah? Kita harus memulainya dengan ma'rifatullah, mengenal kebesaran Allah. Karena kalau kita nggak kenal Allah, bagaimana kita akan berpegang dan bergantung kepada Allah? Kita kenal Allah ala kulli syai'in qadir, sehingga kita menjadi orang optimis.
Orang yang pesimis, yang berputus asa, pasti dia nggak kenal Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa, maha mampu apa aja. Sehingga seorang mukmin, seorang yang yakin Allah maha mampu apa aja, nggak ada yang mustahil bagi Allah, dia selalu optimis, bisa. Ada orang yang kadang-kadang optimis karena bergantung kepada dirinya. Dia ngerasa bahwa saya bisa apa aja. Itu nggak kuat, ada yang lebih kuat, Allah bisa apa aja. Sehingga ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, berarti kita menyerahkan satu urusan kepada yang maha bisa apa aja. Kepada yang maha kuasa melakukan apapun yang dia inginkan. Ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, berarti kita menyerahkan sesuatu yang kecil kepada yang maha besar. Kalau seseorang gak kenal kalau Allah itu maha baik, maka dia akan merasa berputus asa untuk berbuat baik karena tidak ada balasan dari makhluk. Kalau kita nggak mengenal Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, maka kita akan mudah menyerah dan takut kepada berbagai macam ancaman hidup, berbagai macam resiko, berbagai macam kekhawatiran. Padahal kita punya Allah yang Qahar, Jabbar, yang maha merawat dan memelihara hambanya. Coba kita perhatikan bagaimana Allah memelihara langit dan bumi. Kalau buat Allah memelihara langit dan bumi yang begitu agung saja mudah, apalagi sekedar memelihara kita yang kecil. Coba perhatikan kerumitan dari penciptaan-penciptaan yang Allah ciptakan di langit dan bumi, dari semua makhluk-makhluknya. Kalau itu aja mudah bagi Allah, apalagi cuman kerumitan kecil dari kehidupan kita. Coba kita perhatikan bagaimana Allah memasangkan sesuatu, matahari dengan bulan, siang dengan malam, timur dengan barat. Lalu apa sulitnya bagi Allah memasangkan kita dengan jodoh yang baik dan halal untuk kita? Orang yang yakin kepada Allah, orang yang mengenal Allah tidak akan mungkin gampang berputus asa dan menyerah. Maka kuncinya tafakur tentang kebesaran Allah. Kita akan tahu siapa Allah. Dengan kita tahu siapa Allah, kita akan tahu harus berserah kepada siapa. Dan berserah kepada Allah itu adalah kekuatan yang paling besar yang dimiliki oleh seorang hamba. Siapa yang berserah kepada Allah, saat itulah dia kuat. Siapa yang berpaling dari Allah, saat itulah dia lemah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masuk hari pertama dari bulan suci Ramadan, dan ini adalah nikmat yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Karena para ulama mengatakan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga sebagian ulama menganalogikan, memberikan permisalan Ramadan itu di antara sekian bulan dalam satu tahun di sisi Allah, kedudukannya adalah seperti kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam di sisi Nabi Yakub di antara saudara-saudaranya. Artinya, coba kita renungkan seberapa cintanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu sayang banget sama Nabi Yusuf. Saking sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, sampai-sampai ketika Nabi Yusuf itu disakiti oleh saudaranya, kemudian dia harus pergi jauh dari orang tuanya, dari ayahnya, Nabi Yakub itu sampai buta karena menangisi Nabi Yusuf alaihissalam. Saking sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Dan kalau kita baca cerita ketika Nabi Yusuf mengirim pakaian beliau kepada Nabi Yakub melalui saudara-saudaranya, ketika sampai kepada Nabi Yakub mengatakan, aku mencium aroma putraku Yusuf. Lalu pakaian Nabi Yusuf diusapkan ke wajah Nabi Yakub, sehingga dengan izin Allah, maka Nabi Yakub kembali bisa melihat setelah sekian lama dalam keadaan buta. Itu gambaran saking sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Maka begitulah kurang lebih istimewanya kedudukan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pelajarannya buat kita di sini? Ini karena kita sedang di awal Ramadan, saya pengen ngajak teman-teman untuk merenungkan kita itu bukan lagi ketemu dengan bulan biasa.
Kalau ibarat Ramadan itu adalah manusia, kita bukan lagi ketemu dengan orang biasa, tetapi kita lagi ketemu dengan seorang tamu yang sangat istimewa dan dia yang paling disayang oleh pencipta alam semesta. Sehingga siapapun yang memuliakan tamu ini, kemudian menjadi teman dekat tamu ini, bersahabat dengan tamu ini, maka dia juga akan menjadi orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama juga mengatakan bulan Ramadan ini di antara bulan-bulan yang lain kedudukannya adalah seperti matahari di antara bintang. Dan kita tahu bintang itu hanya terbit di malam hari, hanya muncul di malam hari ketika matahari terbenam. Tetapi ketika matahari terbit, maka bintang-bintang itu akan tenggelam dan hilang oleh cahaya matahari. Begitu juga dengan Ramadan. Artinya seolah-olah kalau kita beribadah selama 11 bulan dengan segala macam bentuk ibadah, lalu ketika datang bulan Ramadan kita melakukan satu saja jenis ibadah, maka ibadah kita itu bisa mengalahkan semua pahala dari ibadah-ibadah kita selama 1 tahun. Ini pentingnya Ramadan. Makanya hanya orang yang rugi yang ketika Ramadan dia kehilangan kesempatan untuk beramal solih. Rugi banget orang yang ketika Ramadan ibadahnya sama dengan bulan-bulan yang lain, apalagi sampai lebih sedikit daripada bulan-bulan yang lain. Karena hanya bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan-kebaikan yang gak Allah berikan kepada bulan-bulan yang lain. Kalau kita membaca beberapa hadis tentang Ramadan, kita akan menemukan banyak banget hadis-hadis, banyak banget keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang berbeda-beda. Di antaranya Nabi mengatakan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya kitab suci. Bukan hanya Al-Quran, tetapi juga kitab sucinya Nabi Ibrahim diturunkan di awal Ramadan. Kitab sucinya Nabi Musa diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Kitab suci Nabi Musa, kitab suci Nabi Isa, termasuk kitab suci Al-Quran, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Allah memilih bulan ini di antara 11 bulan yang lain untuk Allah turunkan firman-Nya, ayat-ayatnya yang mulia, karena Allah menjadikan bulan ini termasuk bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Sehingga Nabi SAW sendiri biasanya mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan 1 kali. Kecuali bulan Ramadan, Nabi biasanya mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu 2 kali bersama dengan Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Jadi kalau bulan Ramadan itu Jibril turun ke dunia, duduk bersama Nabi di Raudhah, kemudian Nabi membaca Al-Quran dan Jibril menyimak sampai selesai. Itu bulan Ramadan. Makanya Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Ulama juga mengatakan dari hadis-hadis Nabi bahwa bulan Ramadan itu bulan ampunan dosa dan bulan dibebaskannya dari api neraka. Sampai ada sebuah hadis Nabi mengatakan, setiap malam di malam-malam Ramadan Allah memerdekakan atau membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Setiap malam. Kebayang gak teman-teman berapa orang setiap malam di malam-malam Ramadan yang Allah panggil namanya, walaupun kita gak mendengar tetapi malaikat yang akan menjadi saksi karena malaikat mendengar. Allah panggil namanya, nama yang ada di KTP-nya. Dan Allah katakan Fulan bin Fulan, Fulanah bintu Fulan dijamin terbebas dari api neraka. Itu adalah kemenangan yang luar biasa. Kalau kita dijamin bebas dari api neraka. Sekarang aja orang bebas dari penjara kayak merdeka banget gitu. Ini bebas dari seburuk-buruk siksaan, seberat-berat hukuman, yaitu api neraka. Dan itu terjadi setiap malam-malam Ramadan. Sehingga Nabi sampai mengatakan, Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang malam-malam Ramadan melakukan ibadah qiyamul lail, yaitu salat tarawih atau tahajud, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Itulah kenapa kita dianjurkan tarawih di bulan Ramadan. Sebanyak-banyaknya. Bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat, bisa 36 rakaat, dan seterusnya. Karena banyak riwayat tentang jumlah rakaatnya, atau memperpanjang bacaan ayat-ayatnya supaya malam-malam Ramadan kita termasuk orang yang sedang mendirikan ibadah sholat sunnah.
Sehingga kita berharap pada malam itu nama kita disebutkan oleh Allah. Fulan bin Fulan terbebas dari api neraka. Fulanah bintu Fulan dijamin masuk surga. Kita pengen banget nama kita disebutin sama Allah. Nama yang kita pakai sehari-hari. Nama panggilan kesayangan orang tua kepada kita. Nama yang diberikan orang tua kepada kita. Nama yang tercatat di ID card kita. Itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia pernah begini, aku maafkan. Dia pernah lupa ini, aku maafkan. Dia pernah melakukan kesalahan ini, aku maafkan. Setiap malam. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan bukan hanya pada malam hari, tetapi pada saat berbuka. Itu kenapa berbuka itu sesuatu yang sangat istimewa. Bukan hanya istimewa karena hilang dahaga, tetapi juga hilang dosa. Bukan hanya ketika berbuka kita bisa merasa puas dengan makanan, tetapi kita juga dapat berita gembira, puas, ridho, karena Allah jaminkan terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan beberapa keistimewaan tentang bulan Ramadan yang saya sampaikan tadi bisa menjadi booster buat kita. Terus apa lagi Ustadz? Ibadah ringan, pahala besar. Caranya repost, atau broadcast, atau story. Gimana maksudnya? Kalau kita dapat sebuah konten yang baik, kayak sekarang kita lagi ada program booster untuk menjelang berbuka puasa kayak gini, teman-teman tinggal ngajak yang lain. Misalnya, ini ada booster Ustadz Hanan nih di channel ini, bagus nih, yuk ikutin. Kita tinggal ngajak doang. Ngajaknya bisa dengan kita kopas, bisa dengan kita story link, bisa dengan kita BC, broadcast. Lalu teman kita nanti akan ngajak lagi yang lain sampai akhirnya bergulir jadi banyak, misalnya 10 orang, 20 orang, 100 orang yang kita nggak sadari. Terus pahalanya di mana? Ketika mereka menonton sebuah konten-konten tentang kebaikan, konten ibadah, konten motivasi, konten agama, lalu mereka mendapatkan ilmu, maka mereka akan mendapatkan pahala mencari ilmu. Pahala yang sama mengalir untuk kita yang mengajak pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita pengen waktu kita di bulan Ramadan gak ada yang sia-sia. Tetapi kita juga gak sanggup sepanjang hari dan sepanjang malam itu sholat atau tilawah terus. Nah, terus gimana caranya biar kita tetap dapat pahala ibadah, tapi kita gak harus selalu dalam keadaan bersusah payah dan capek. Intinya pengen ibadah yang ringan tapi pahala besar. Apa yang harus kita lakuin? Gampang. Ada banyak banget di dalam hadis Nabi tentang ibadah yang ringan tapi nilai pahalanya besar. Salah satunya kata Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan, tsaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan dengan lisan. Khafifatan 'alal lisan, ringan banget diucapin dengan lisan. Tapi tsaqilatan fil mizan, berat di dalam timbangan kebaikan. Nanti pas kita dibangkitkan di padang mahsyar, lagi dihisab timbangan kebaikan dan keburukan, dia akan sangat berat, lebih berat daripada gunung Uhud. Habibatan ila rahman, dan Allah suka banget dengan kalimat ini. Coba bayangin, ringan diucapin, berat timbangan kebaikannya, dan Allah suka banget dengan ucapan tersebut. Kalimat apa sih? Kalimatnya subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kira-kira berapa detik untuk mengucapkan kalimat ini? Coba saya hitung. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kurang lebih 5 detik. Tapi pahalanya gede banget. Allah suka banget dengan kalimat itu. Maka yuk, kalau kita lagi capek di bulan Ramadan, lagi haus, lagi lapar, lagi lemes, lagi ngantuk, ya udah ucapin sekali aja, nggak usah banyak-banyak. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu pahalanya udah gede banget. Pahalanya udah dahsyat banget. Gak usah sampai beberapa kali, sekali doang. Apalagi kalau bisa misalnya 3 kali, 5 kali, 10 kali, udah gitu santai. Itu pahalanya luar biasa. Itu termasuk diantara ibadah ringan tapi berpahala besar. Terus apa lagi Ustadz? Ibadah ringan, pahala besar. Caranya repost, atau broadcast, atau story. Gimana maksudnya? Kalau kita dapat sebuah konten yang baik, kayak sekarang kita lagi ada program booster untuk menjelang berbuka puasa kayak gini, teman-teman tinggal ngajak yang lain. Misalnya, ini ada booster Ustadz Hanan nih di channel ini, bagus nih, yuk ikutin. Kita tinggal ngajak doang. Ngajaknya bisa dengan kita kopas, bisa dengan kita story link, bisa dengan kita BC, broadcast.
Lalu teman kita nanti akan ngajak lagi yang lain sampai akhirnya bergulir jadi banyak, misalnya 10 orang, 20 orang, 100 orang yang kita nggak sadari. Terus pahalanya di mana? Ketika mereka menonton sebuah konten-konten tentang kebaikan, konten ibadah, konten motivasi, konten agama, lalu mereka mendapatkan ilmu, maka mereka akan mendapatkan pahala mencari ilmu. Pahala yang sama mengalir untuk kita yang mengajak pertama kali. Lalu mereka mengamalkan, mereka dapat pahala amal. Pahala yang sama ngalir untuk kita yang mengajak mereka pertama kali. Mereka bukan hanya ngamalin sendiri, mereka ngajak temannya. Maka temannya juga mendapatkan pahala mencari ilmu, mengamalkan, mengajak, mencari ilmu, mengamalkan, mengajak. Pahala mereka semuanya diakumulasi mengalir kepada kita. Padahal kita cuma ngajak satu orang atau satu kali, cuma broadcast doang. Di grup WhatsApp kita, di grup geng kita. Itu amalan disebut dengan mandalla ala khair. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, dia dapat pahala kebaikan yang sama dari orang yang mengikutinya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan dalam Islam satu contoh yang baik, dia dapat pahala dari orang yang meniru kebaikannya tersebut. Jadi ada dua nih, minimal. Nanti kita bahas di waktu yang lain lagi. Amalan yang ringan tapi berpahala besar untuk ngisi waktu-waktu jeda, waktu-waktu break kita di siang ataupun malam-malam Ramadan. Pertama, ucapkan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Sehingga kita dapat 3 kebaikan. Pertama, kita akan merasa santai tapi sudah beribadah. Kedua, timbangan kebaikan kita akan sangat berat hanya dengan 1 kali ucapan itu. Ketiga, Allah akan cinta kepada kita karena ucapan itu. Kemudian yang berikutnya, tadi amalan yang ringan adalah BC, broadcast, story, atau copy link, atau bahasa sederhananya adalah ajaklah orang kepada kebaikan. Hanya dengan mengajak dia untuk mendengar satu nasihat yang baik, maka kita sudah mendapatkan kebaikan dari dia dan dari orang yang nanti dia ajak berikutnya. Kebayang nggak kalau misalnya kita ngajak orang mendengar bacaan Al-Quran di YouTube? Atau di sebuah channel kayak gini nih, di channel ini saya ada bacaan Al-Quran beberapa ayat, dia dengar nih 1 huruf 10 kebaikan, dia dengar 1 ayat sekian ribu kebaikan, kita yang ngajak, kita dapat pahala dari dia. Apalagi kalau nanti dia ngajak yang lain atau dia amalkan ayat itu, lebih dahsyat lagi. Makanya jangan malas untuk ngajak teman kita, yuk kita saling share link dari kajian-kajian yang baik seperti ini supaya semakin banyak orang yang mendekat kepada Allah, dan ketika mereka mendekat kepada Allah jalannya lewat kita, maka Allah nggak akan salah menilai. Allah pasti akan berikan semua pahala kebaikan mereka untuk yang pertama kali mengajak. Kata para ulama, puasa itu adalah riyadhah atau latihan tentang sifat sabar. Makanya para ulama mengatakan as-siyamu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah sabar. Wa jazaa'us sabri al-jannah. Dan balasan dari kesabaran itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabirun Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan bagi orang-orang yang bersabar tanpa ada batas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini menjelang waktu berbuka, sambil kita nunggu, buat yang udah punya pasangan mungkin sambil nunggu pasangannya nyiapin makanan berbuka, silakan suara laptopnya atau handphonenya dikerasin supaya sambil masak, sambil nyiapin kita bisa tetap dengar booster yang bisa nyemangatin ibadah puasa kita. Nah, sambil kita nunggu waktu berbuka, saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk merenungkan satu hal tentang puasa. Kata para ulama, puasa itu adalah riyadhah atau latihan tentang sifat sabar. Makanya para ulama mengatakan as-siyamu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah sabar. Wa jazaa'us sabri al-jannah. Dan balasan dari kesabaran itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabirun
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan bagi orang-orang yang bersabar tanpa ada batas. Di sini ada dua kalimat yang keren banget teman-teman. Balasan terhadap orang yang sabar, dan sabar itu dilatih ketika kita berpuasa. Pertama ada kata yuwaffa, dari kata wafa, sifat wafa. Kemudian yang kedua kata bighairi hisab, tanpa batas. Artinya apa? Bahwa Allah itu kalau membalas kebaikan biasanya yang serupa atau 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukan. Tapi khusus untuk sabar, Allah itu nggak ngasih 10 kali lipat, tapi Allah ngasihnya bighairi hisab dan sempurna, tanpa batas, dan tidak ada yang dikurangin sedikit pun. Jadi orang kalau misalnya berpuasa, sambil berpuasa dia berlatih sabar, pas lagi puasa nggak marah-marah, pas lagi, kan kadang-kadang kita suka gini, lagi lapar tuh gampang emosi ya, atau kadang-kadang bukan emosi, baperan, lagi lapar live group, setiap hari live group, nggak tahu berapa grup aja yang dia punya. Atau karena lagi lapar jadi haters di sosial media orang lain, karena lagi lapar akhirnya banyak yang diblok sama dia. Apalagi kalau lagi posting tiba-tiba muncul banyak spam iklan makanan, apalagi tuh, itu bikin kita gampang lapar banget kan, gampang emosi kan. Kita lagi lapar, iklan makanan, nonton TV juga iklannya sirup, iklannya jus, iklannya, pokoknya yang bikin kita makin lapar kan, sebel nih. Nah biasanya orang yang lapar nih lebih gampang emosi. Disitulah sebetulnya kita lagi belajar sabar lewat puasa. Karena kalau kita lagi kenyang, ya biasanya orang kenyang kan males ya mau marah-marah, ya tidur aja santai. Orang kenyang tuh nggak banyak mikir. Tapi kalau orang lapar, orang kenyang itu nggak banyak terganggu emosinya. Tapi kalau orang lapar, wah bahaya banget. Makanya di bulan Ramadan pas kita lagi lapar, pas kita lagi puasa, kita belajar sabar. Dan Allah terhadap orang yang sabar, orang yang berpuasa dengan kesabaran itu akan ngasih pahalanya itu dengan dua kata tadi. Wafa, disempurnakan, gak ada yang dikurangi dari pahala puasanya, dan bighairi hisab, jumlahnya itu tanpa batas. Kalau amal yang lain 10 kali lipat, 100 kali lipat, sedekah 700 kali lipat. Tapi kalau puasa dengan sabarnya bighairi hisab, gak ada batasnya. Bisa 1000, bisa 2000, bisa 10.000, 100.000, atau tak terhingga. Ini kerennya sabar. Makanya ulama mengatakan ya yang namanya puasa itu sabar, imsak, menahan diri. Jadi imsak itu bukan hanya nggak makan dan nggak minum, tapi imsak itu artinya menahan diri gitu. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kazimin al-ghaiz, yaitu menahan amarah. Itu yang disebut dengan sabar ketika berpuasa. Kazimin al-ghaiz. Ketika kita lagi keluar rumah di jalan, mungkin dibikin bete sama orang di jalan yang nggak disiplin, nggak taat rambu-rambu lalu lintas, sen kanan belok kiri lah, atau mungkin dia nyalip sembarangan lah, atau dia kayak rebutan siapa yang duluan mau belok lah, atau klaksonnya kepanjangan lah, atau dia berhenti di lampu merah terlalu ke kiri, akhirnya kita yang mau belok nggak bisa, ketahan sama dia, nungguin lampu merah lama. Kan banyak banget ya yang bisa bikin kita bete ya. Makanya kata ulama, puasa itu setengah sabar. Siapa yang bisa bersabar ketika berpuasa, maka jazauhu al-jannah, pahalanya adalah surga. Ditambah lagi dengan firman Allah selain di surat Az-Zumar tadi, di surat Al-Baqarah Allah juga bilang wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Dan sabar bukan hanya soal disempurnakan pahala. Kalau kita bahas tentang bab sabar ya, biar kita di bulan Ramadan lebih maksimal lagi sabarnya. Sabar itu ternyata jalan keluar juga loh, selain ibadah sholat. Makanya Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was sholah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan kita bisa ngelatih sabar, itu artinya kita sedang mencari jalan keluar dalam masalah kita. Emang kita gak punya masalah? Saya yakin semua kita punya masalah. Cuman masalah kita beda-beda. Ada yang masalahnya masalah status, ada yang masalahnya penghasilan, pendapatan, keuangan. Apalagi sekarang dengan kondisi wabah kayak gini kita jadi susah banget. Penghasilan kita jadi bermasalah semua. Nah, gimana cara untuk dapetin
Jalan keluar dalam masalah ekonomi sekarang, jalan keluar bagi bangsa kita yang sedang diuji dengan wabah COVID-19, ternyata jalan keluarnya itu sabar, selain sholat. Nanti kita juga akan bahas tentang keutamaan sholat taraweh, tahajud, sholat sunnah, dan seterusnya. Tapi sebelumnya, sekarang kita bahas sabarnya dulu. Artinya, wasta'inu bis sabri, mintalah pertolongan Allah dengan sabar. Sehingga mudah-mudahan dengan sabar kita yang kita latih sepanjang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan jalan keluar atau pertolongan bagi kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Yuk kita belajar sabar di dalam ibadah puasa. Teman-teman sekalian, saya pengen ngajak teman-teman untuk merenungkan tentang keajaiban niat. Sebelumnya saya pengen nyampein sebuah kisah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, ketika Nabi sedang melakukan perjalanan jihad bersama para sahabat, bersama pasukan beliau, Nabi mengatakan kepada mereka pas lagi istirahat di sebuah rest area atau di padang pasir, Nabi bilang, tahu nggak, di kota Madinah itu ada seorang laki-laki yang tidaklah kalian melintasi satu lembah, kemudian bertemu dengan musuh di medan perang, kecuali dia itu mendapatkan pahala yang sama dengan kalian. Jadi di kota Madinah ada seorang laki-laki yang setiap kali kalian melewati lembah, melakukan perjalanan yang susah, melelahkan, bertemu musuh, berjihad, kemudian kalian terluka dan segala macam, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan kalian, walaupun dia nggak ikut bareng dengan kalian. Para sahabat heran, ya Rasulullah, man hadzal rajul, siapa laki-laki ini? Kok enak banget, nggak ikut berjihad, nggak ikut susah payah, nggak ikut berkorban, tapi pahalanya sama. Kok bisa? Siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi, dia adalah laki-laki yang punya niat yang kuat di hatinya untuk ikut bersama dengan kita, tetapi dia terhalang oleh sakitnya. Dia adalah laki-laki yang punya niat yang kuat, pengen ikut jihad, pengen ikut membela Nabi, pengen ikut memenangkan agama Allah, tapi dia nggak bisa ikut. Kenapa? Karena habasahul marad, tertahan oleh sakitnya. Ini hadis disampaikan oleh banyak ulama tentang keutamaan niat. Nah, dari cerita ini kita jadi belajar ternyata niat itu ajaib banget. Saya sering bilang gini, niat itu secara fikih adalah rukun ibadah. Jadi nggak akan sah ibadah tanpa niat. Tetapi buat saya bukan hanya itu. Niat bukan hanya rukun ibadah, tapi niat itu sendiri adalah ibadah. Niat itu sendiri adalah amal solih. Sehingga kalau misalnya kita tahu tentang keajaiban niat, kadang-kadang kita dengan berniat aja tuh udah dapat pahala luar biasa. Bahkan seringkali kita udah capek-capek beribadah, kalau niatnya nggak benar, nggak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya cerita laki-laki tadi yang nggak bisa ikut berjihad, nggak bisa ikut membersamai Nabi, nggak ikut berkorban untuk agama, dia cuman berbaring aja di rumahnya di kota Madinah, tapi dia dapat pahala yang sama. Jadi kalau malaikat mencatat pahala dia itu, dia lagi tidur nih, tapi pahalanya udah berjihad, udah berdakwah, udah membela Nabi, udah begini, udah begitu. Padahal dia tidur doang. Kenapa? Ibadahnya adalah ibadah hati dengan niat. Tetapi yang harus kita catat dan kita garis bawahi, kita stabilo, kita bold adalah kita nggak bisa mengelabui Allah dengan niat kita. Yukhadi'unallaha walladzina amanu fi qulubihim marad. Mereka ingin mengelabui Allah, di dalam hatinya ada penyakit. Nggak bisa, harus jujur sama Allah. Artinya laki-laki tadi yang nggak bisa ikut jihad bersama Nabi, dia nggak basa-basi. Ya Allah, seandainya saya sembuh, saya pasti akan berjihad. Enggak, Allah maha tahu isi hatinya, dia emang pengen jihad. Dia pengen emang beribadah, dia emang pengen beramal soleh. Cuman emang nggak mungkin, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Sehingga dia sendiri merasa sangat sedih karena membiarkan Nabi berangkat berjihad sendiri dan dia nggak bisa melindungi atau membela Nabi SAW. Ini cerita pertama tentang keajaiban niat. Cerita yang kedua tentang seorang laki-laki. Ini cerita juga dari Rasulullah SAW yang meriwayatkan langsung. Jadi yang menceritakan itu langsung Nabi gitu. Kata Nabi, dulu tuh ada seorang laki-laki yang berniat pengen sedekah. Jadi dia berdoa, ya Allah malam ini saya pengen sedekah kepada orang yang pertama saya temui di luar rumah. Sehingga akhirnya dia keluar dari rumah membawa harta sedekahnya.
Pas keluar rumah ketemu dengan seorang laki-laki yang lagi lewat, lagi jalan. Dia bilang, ya fulan, berhenti sebentar, ini sedekah untuk kamu. Laki-laki itu tersenyum dan bahagia langsung pergi. Keesokan harinya orang-orang pada heboh bilang, semalam ada seorang pencuri dapat sedekah. Laki-laki yang bersedekah ini kemudian jadi sadar ternyata semalam dia memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Sehingga dia ngerasa, aduh salah nih sedekahnya, salah target kepada pencuri. Berarti nggak berpahala dong. Sehingga malam kedua dia berdoa lagi. Dia bilang, ya Allah, malam ini saya pengen sedekah ke orang pertama yang saya temui di luar. Semoga malam ini saya menemukan orang yang berhak mendapatkan sedekah. Akhirnya dia keluar, ketemu seorang cewek yang lagi jalan. Dia bilang, Mbak tunggu sebentar, dia kasih sedekah. Ini sedekah buat Mbak. Perempuan ini kemudian merasa bahagia, senang, dia tersenyum, dia bilang makasih, pergi. Terus besoknya orang-orang pada heboh bilang, malam seorang perempuan pezina mendapatkan sedekah. Sehingga laki-laki ini jadi sedih lagi gitu, kecewa, aduh sedekahnya salah lagi nih. Akhirnya malam ketiga dia berdoa, ya Allah, mohon malam ini saya pengen memberikan sedekah kepada orang yang paling berhak. Bimbing saya ya Allah. Akhirnya pas dia keluar rumah, ketemu seorang laki-laki lagi lewat, dia kasih aja sedekah. Ini sedekah buat Anda. Makasih. Pergi aja laki-laki tersebut dalam wajah yang penuh rasa gembira, bahagia dan terharu. Besok paginya heboh lagi, orang-orang bilang semalam seorang laki-laki yang kaya, yang kikir dapat sedekah. Akhirnya laki-laki ini merasa sedih, 3 kali bersedekah, 3 kali salah orang. Malam yang berikutnya dia tertidur dalam keadaan hartanya udah habis, dia nggak tahu lagi mau sedekah apa. Dan dalam tidurnya tiba-tiba laki-laki ini bermimpi. Di dalam mimpinya Allah mengutus malaikat kepada dia dan mengatakan, ya fulan, 3 kali engkau bersedekah. Ya fulan, kenapa engkau bersedih? Kata malaikat ini. Laki-laki ini bercerita tentang sedekahnya yang salah sasaran. Kemudian malaikat ini tersenyum dan mengatakan, tahu nggak, sedekah kamu 3 kali itu 3-3-nya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laki-laki ini heran, loh kok bisa, kan salah sasaran. Apa yang membuat sedekah saya diterima oleh Allah, wahai Tuhan gitu. Kata malaikat, sedekah kamu yang pertama kepada seorang pencuri telah menghalangi dia dari mencuri karena dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Sedekah kamu yang kedua kepada seorang perempuan yang biasa berzina telah menghalangi dia malam itu dari berzina karena dia sudah memperoleh apa yang dia butuhkan. Dan yang ketiga, sedekah kamu kepada orang kaya dan kikir telah menjadi jalan hidayah untuknya sehingga sekarang dia menjadi orang kaya yang dermawan. Ini adalah kisah nyata yang disampaikan Nabi SAW dan Nabi tidak pernah berdusta atau menyampaikan hoax, berita, dongeng yang tidak ada asal usulnya. Artinya, kenapa ada orang yang melakukan sebuah ibadah yaitu sedekah salah 3 kali tapi diterima oleh Allah sebagai ibadah yang sempurna? Innamal a'malu binniyat, karena niatnya benar walaupun ibadahnya belum sempurna. Kita sadar banget sepanjang bulan Ramadan mungkin banyak dari ibadah kita yang gak sempurna. Sholat kita gak sempurna, gak khusyuk, puasa kita gak sempurna, mungkin gak sengaja ngelihat apa, ngomongin apa, kemudian tilawah kita gak sempurna, banyak hak-hak tilawah, huruf dan tajwidnya masih kurang. Sedekah kita gak sempurna, kadang mungkin gak memberikan yang terbaik kepada orang lain. Banyaklah kekurangan dari ibadah kita. Terus gimana biar ibadah yang secara zahir ini banyak kurangnya tapi pahalanya sempurna di sisi Allah? Perbaiki niat. Maksud perbaiki niat, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita berpuasa karena Allah? Maka kalau kita berpuasa karena Allah, Allah yang akan menilai dan membalas pahala ibadah puasa kita walaupun ada kekurangan sana sini. Jadi kalau kita mau ibadah kita sempurna pahalanya di sisi Allah, yang pertama yang harus kita sempurnakan niat dulu sebelum rukun, wajib, sunnahnya ibadah tersebut. Niatnya dulu disempurnakan. Karena siapa kita melakukan satu ibadah? Karena manusia, karena pengen dipuji, dihargai, atau karena netizen, karena pengen di like, di repost, trending topik, atau karena Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun gak ada yang tahu. Kalaupun orang lain tahu, tetapi itu tidak mempengaruhi semangat ibadah kita. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, ngomongin tentang masalah niat. Apa bedanya orang yang ikhlas dengan orang yang riya? Karena lawannya ikhlas itu riya. Kita nggak bisa mengeneralisir ya, apalagi menjudge bahwa orang yang ibadahnya diketahui orang banyak berarti dia riya. Belum tentu.
Orang yang ibadahnya diam-diam aja dia ikhlas, belum tentu juga. Terus gimana kita membedakannya? Kita nggak bisa membedakan orang lain. Kita nggak bisa mengetahui niat orang lain. Yang kita hanya bisa membedakan diri kita nih, ikhlas apa riya. Cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya kata ulama, jika ibadah kita saat dilihat orang atau tidak dilihat orang itu sama baiknya, berarti kita termasuk orang yang ikhlas walaupun ibadah kita diketahui oleh seluruh penduduk bumi. Tapi kalau ibadah kita ketika dilihat orang dengan ketika tidak dilihat orang beda, ketika nggak dilihat orang asal-asalan, pas dilihat orang diposting di sosial media, di broadcast di grup WhatsApp, jadi sempurna bacaan tilawahnya, sedekahnya, zikirnya, berarti kita termasuk orang yang riya, walaupun yang tahu cuma satu orang yaitu pasangan kita. Saya ulangi, bedanya ikhlas sama riya apa? Orang yang ikhlas ibadahnya antara dia sendiri atau diposting di sosial media sama baiknya. Kita tilawah sendiri, bacanya kayak gitu. Ketika kita posting di sosial media, bacanya juga kayak gitu. Nggak ada yang berubah. Tapi kalau kita pas tilawah sendiri bacanya asal-asalan, sedangkan pas di sosial media kita lantunkan dengan suara terbaik, seolah-olah kita qori juara internasional, berarti kita riya. Jadi orang yang ikhlas ibadahnya antara sendiri dengan dilihat orang lain sama baiknya. Orang yang riya ibadahnya beda ketika dilihat orang lain atau tidak dilihat oleh orang lain. Sehingga ada orang yang ketika dia beribadah cuma satu orang yang tahu yaitu pasangannya, tapi dia bisa menjadi orang yang riya. Ada orang yang ketika dia beribadah banyak orang yang tahu karena emang ibadahnya di tempat umum, tetapi bisa jadi dia adalah orang yang ikhlas. Kenapa? Toh ketika dia di rumah pun dia seperti itu. Tapi orang yang tadi, yang pamer, yang riya kepada pasangannya, kalau pasangannya nggak ada, dia akan beribadah asal-asalan. Makanya coba kita renungkan masing-masing. Kita ini ikhlas apa riya? Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita ini kalau beribadah secara offline atau secara online, sama nggak kualitasnya? Kita ini kalau beribadah sendiri atau rame-rame, sama nggak kualitasnya? Disitulah jawabannya ikhlas atau riya. Barakallahu fikum.